Saat ini, produksi perikanan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 1990, nilai produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sebanyak 14%. Sedangkan di tahun 2018, data perikanan budidaya telah bertambah menjadi 527%. Adanya kenaikan angka produksi berpengaruh terhadap keadaan perekonomian, ketahanan pangan, pekerjaan, dan nilai konsumsi. Berhubungan dengan ketahanan pangan, maka kualitas komoditas perikanan perlu diperhatikan, karena ikan mudah terserang penyakit. Saat ikan terserang penyakit, salah satu penanganan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan pengobatan antibiotik. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki proyeksi terbesar pada peningkatan konsumsi antibiotik, yaitu mencapai 202%. 70-80% dari jumlah total antibiotik digunakan pada kegiatan aquaculture yang diekstraksikan pada tambak. Adanya konsumsi antibiotik jika digunakan secara terus-menerus dapat meningkatkan multi-drug resistance atau MDR. MDR adalah istilah bagi suatu bakteri yang resisten terhadap lebih dari 2 antibiotik. Penelitian mengenai penggunaan antibiotik di Indonesia pernah dilakukan pada tambak di daerah Pantura. Di antaranya trimetoprim, acetaminophen, sulfametazol, dan oksitetrasiklin. Penelitian mengenai antibiotik di Indonesia dilakukan di tambak yang ada di Pantura, dan antibiotik yang ditemukan diantaranya adalah trimetoprim, acetaminophen, sulfamethoxazole, dan oksitetrasiklin. Implikasi penggunaan antibiotik dapat menyebabkan resistensi bakteri dan gen resisten antibiotik. Resistensi antimikroba adalah keadaan mikroorganisme dalam mengembangkan daya tahan hidup terhadap senyawa yang dapat membunuh. Faktor yang membuat resistensi antibiotik adalah penyalahgunaan antibiotik, penggunaan yang berlebihan, dan keadaan higienis yang rendah. Cara penyebarannya adalah ketika antibiotik digunakan, maka dapat membunuh bakteri yang ditargetkan, tetapi dapat menyebabkan bakteri lain resisten karena adanya mutasi. Alat yang digunakan antara lain Petri dish, vortex, Bunsen, tabung reaksi, rak tabung reaksi, autoclave, kapas pembalut, mikropipet, tip, inkubator, hot plate, magnetic stirrer, mistar, Drygalski, pinset, gelas ukur 100 ml, timbangan analitik, spatula, Erlenmeyer 100 ml, pipet ukur 10 ml, dan bulb. Bahan yang digunakan antara lain bakteri Aeromonas hydrophylla, Mueller Hinto agar atau MHA, NaCl fisiologis, beberapa antibiotik dish, Aquades, dan blank dish. Pembuatan media dimulai dengan menimbang bubuk MHA dan TSB yang akan digunakan. Kemudian setelah ditimbang, bubuk dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu dirarutkan dalam Aquades dan dipanaskan menggunakan hot plate dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, media dituang ke dalam cawan Petri dan dibiarkan beku pada suhu ruangan. Kemudian, disterilkan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 1 atmosfer. Semua isolat yang telah diidentifikasi dalam keadaan aseptis diinokulasikan pada 3 tabung reaksi berisi kurang lebih 3 ml media triptike soy broth atau TSB dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Bakteri yang telah tumbuh kemudian dipisahkan dari media TSB dengan cara menggunakan centrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit. Media dibuang dan diisi menggunakan NaCl fisiologis sebanyak dengan volume media yang dibuang. Kemudian, divortex sampai homogen.
Suspensi yang telah terpisah dengan media kemudian dihitung menggunakan rumus pengenceran V1N1 sama dengan V2N2. Larutan McFarland 0,5 adalah larutan yang biasa digunakan sebagai pembanding kekeruhan biakan bakteri dalam medium cair dengan kepadatan antara 1 kali 10 pangkat 7 sel per mililiter sampai 1 kali 10 pangkat 8 sel per mililiter. Uji sensitivitas terhadap antibiotik dilakukan dengan menggunakan metode Dish diffusion. Suspensi dari 3 isolat yang telah siap diambil menggunakan mikropipet sebanyak 100 mikroliter untuk kemudian disebar pada media MHA menggunakan Drygalski steril. Kemudian, suspensi diratakan dan dibiarkan selama 10-15 menit. Kertas cakram antibiotik vancomycin 30 mikrogram, chloramphenicol 30 mikrogram, novobiosin 5 mikrogram, gentamicin 5 mikrogram, oksitetrasiklin 30 mikrogram, kolistin sulfat 10 mikrogram, dan nalidisik asid 30 mikrogram. Diletakkan pada permukaan media dengan masing-masing 1 petri dish terdapat 3 dish dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Zona hambat yang terbentuk diukur menggunakan jangka sorong dan dibandingkan dengan standar zona hambat menurut National Committee for Clinical Laboratory Standard (NCCLS). Perubahan-perubahan dasar dalam hal kepekaan mikroorganisme terhadap antimikroba tanpa memandang faktor genetik. Yang mendasarinya adalah terjadinya keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Dihasilkannya enzim yang dapat menguraikan antibiotik seperti enzim penisilinase, cefalosporinase, fosforilase, adenilase, dan asetilase. 2. Perubahan permeabilitas sel bakteri terhadap obat. 3. Meningkatnya jumlah zat-zat endogen yang bekerja antagonis terhadap obat. 4. Perubahan jumlah reseptor obat pada sel bakteri atau sifat komponen yang mengikat obat pada targetnya. Nah, berikut ini beberapa mekanisme terjadinya multidrug resisten antibiotik diantaranya. 1. Efflux obat. Resistensi antibiotik terjadi akibat modifikasi target antimikroba sehingga terjadi penurunan aktivitas dari obat. Aktivitas mekanisme efflux untuk mengeluarkan senyawa yang membahayakan bakteri serta perubahan umum pada jalur metabolisme bakteri yang mempunyai fungsi penting melalui modifikasi sistem dari jaringan yang mengatur metabolisme bakteri tersebut. Yang kedua adalah kegagalan obat memasuki sel. Ada bakteri yang memproduksi dinding sel yang lebih tebal untuk mempersulit antibiotik masuk ke dalam sel tersebut. Contohnya adalah Streptococcus aureus terhadap antibiotik vancomycin. Ada juga kelompok bakteri yang mengurangi jumlah porin, contohnya adalah Enterobacteriaceae terhadap Carbapenem. Yang ketiga adalah inaktivasi antibiotik. Inaktivasi yang dilakukan oleh bakteri melalui 2 cara utama, yakni melalui degradasi obat dan transfer kelompok kimia ke dalam obat. Antibiotik golongan beta-laktam dan tetrasiklin dapat mengalami resistensi karena adanya hidrolisis oleh enzim dan bakteri yang membuat beta-laktam dan tetrasiklin menjadi inaktif. Adapun contoh transfer kelompok kimia ke dalam obat adalah proses fosforilisasi dan adenilasi yang merupakan mekanisme utama dalam melawan antibiotik, melawan antibiota golongan aminoglukosida. Yang keempat adalah modifikasi obat sehingga gagal berikatan dengan targetnya. Mekanisme resistensi ini dapat dijumpai pada antibiotik golongan beta-laktam, yaitu penisilin, ampicillin, dan cefazolin.
yang terjadi karena adanya perubahan jumlah struktur PBS atau penicillin binding protein. Perubahan ini membuat PBS menurun kemampuan dalam berikatan dengan antibiotik beta-laktam, sehingga tidak cukup jumlah antimikroba yang dibutuhkan untuk menghambat sintesis sel bakteri tersebut. Dampak negatif akibat penggunaan antibiotik adalah timbulnya resistensi mikroorganisme terhadap berbagai antibiotik atau multi-drug resistance. Hal ini mengakibatkan pengobatan menjadi tidak efektif, peningkatan morbiditas maupun mortalitas, dan peningkatan biaya kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2005. Bakteri Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae resisten terhadap sulbactam atau ampicillin. Pseudomonas aeruginosa resisten terhadap Astreonam. Escherichia coli resisten pada cotrimoxazole 29% dan chloramphenicol 25%. Metronidazole tidak efektif terhadap bakteri aerob karena pada bakteri aerob tidak memiliki komponen transport elektron seperti pada bakteri anaerob. Bagaimana menggunakan antimikroba yang benar dalam hal ini untuk pengendalian penyakit hewan akuatik supaya tidak menimbulkan efek yang merugikan baik terhadap hewan akuatik itu sendiri maupun terhadap manusia. Ada beberapa prinsip yang sebaiknya diterapkan. Prinsip pertama yaitu penggunaan agen antimikroba pada ikan harus dibatasi untuk menjamin kesehatan dan keamanan ikan. Prinsip ini menunjukkan bahwa antimikroba harus disediakan untuk pengobatan penyakit berdasarkan diagnosis klinis oleh dokter hewan atau profesional kesehatan hewan akuatik, serta hasil pemeriksaan mikrobiologis dan menggunakannya dengan spektrum sesempit mungkin. Penggunaan antimikroba pada ikan dapat meningkatkan risiko resistensi terhadap antimikroba yang mempengaruhi kesehatan manusia. Prinsip kedua, hanya antimikroba yang memenuhi kriteria keamanan, kualitas, dan khasiatnya yang dapat digunakan pada ikan serta digunakan sesuai dengan peraturan. Prinsip ketiga, gunakan sesedikit mungkin tetapi sebanyak yang diperlukan. Jadi dalam hal ini dalam jumlah yang cukup, ya, yang seharusnya. Antimikroba digunakan secara bertanggung jawab, yaitu digunakan saat butuh saja, di bawah pengawasan dokter hewan atau profesional kesehatan ikan dengan pasokan pakan yang terjamin. Antimikroba harus diberikan dengan dosis yang tepat, serta mengikuti pemeriksaan dan diagnosis klinis yang akurat, didukung oleh pengujian sensitivitas atau uji sensitivitas. Prinsip keempat, aktivitas penggunaan yang bertanggung jawab dan bijaksana melibatkan semua stakeholder yang relevan. Kerjasama yang dilakukan termasuk otoritas kompeten dan pemangku kepentingan seperti industri farmasi veteriner, dokter hewan, atau profesional kesehatan ikan. Produsen pakan ikan, distributor dan produsen pakan ikan yang terlibat dalam otorisasi, produksi, pengawasan, pemasukan, ekspor, distribusi dan penggunaan produk obat ikan yang mengandung agen antimikroba. Prinsip 5, penggunaan antimikroba dengan hati-hati merupakan bagian dari praktek budidaya ikan yang baik atau CBIB, cara budidaya ikan yang baik, dan perlu mempertimbangkan pencegahan penyakit seperti penggunaan vaksin dan perbaikan kondisi budidaya. Mempertimbangkan koresistensi dan resistensi silang. Setiap paparan antimikroba meningkatkan terjadinya antimicrobial resistance, AMR. Tujuan penggunaan yang hati-hati untuk mengurangi penggunaan antimikroba
secara keseluruhan. Mencegah infeksi pada tingkat pertama adalah cara terbaik untuk mencapai pengurangan ini dan untuk meminimalkan kebutuhan penggunaan antimikroba. Prinsip keenam, pengawasan, pemantauan, pengumpulan data yang handal, memberikan bukti untuk memandu kebijakan, dan menginformasikan keefektifan tindakan yang terkait dengan penggunaan antimikroba yang bijaksana pada budidaya ikan. Pengawasan dan pemantauan resistensi antimikroba diperlukan untuk memberikan informasi pada penilaian risiko, tujuan penelitian, evaluasi peresepan antimikroba, rekomendasi penggunaan yang bijaksana, dan efektivitas tindakan. Pencegahan penyakit dan pengendalian infeksi ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan antimikroba. Jadi yang pertama, pengendalian dan pencegahan infeksi memerlukan diagnosis yang akurat dari kondisi penyakit untuk memastikan penerapan terapi antimikroba yang tepat. Kedua, pelaksanaan pengawasan penyakit secara berkala dan rencana pengelolaan kesehatan penting untuk menjaga status kesehatan organisme perairan termasuk ikan hias. Ketiga, pemantauan status kesehatan ikan hias dianjurkan karena dapat bertindak sebagai sumber infeksi dan resistensi antimikroba untuk hewan air dan manusia. Keempat, pengelolaan lingkungan yang efektif seperti pemilihan lokasi yang optimal, sumber air, fasilitas desain, penanganan ikan, sistem transportasi, dan pembuangan limbah yang efisien penting untuk keberhasilan budidaya ikan dan pencegahan penyakit. Kelima, pemberian pakan yang tepat baik dalam jumlah, kuantitas, dan kualitas untuk menjaga kesehatan ikan secara keseluruhan. Keenam, sanitasi dan desinfeksi fasilitas budidaya dan pembenihan sangat penting untuk mengendalikan penularan penyakit baik secara vertikal maupun horizontal. Ketujuh, vaksinasi. Penggunaan vaksinasi merupakan langkah penting dalam pencegahan penyakit pada ikan. Karena adanya vaksin ini dapat mengurangi jumlah antimikroba yang digunakan. Metode lain yang yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan hewan air terhadap penyakit, antara lain yaitu pemuliaan selektif. Ini merupakan pendekatan penting untuk mendapatkan galur ikan yang lebih toleran terhadap patogen infeksius. Yang lain yaitu penggunaan imunostimulan, yang merupakan produk alami bioaktif, dapat mewakili pendekatan untuk pengendalian penyakit dalam budidaya ikan. Tetapi cara ini masih perlu evaluasi lebih lanjut. Kesembilan, praktek biosecurity yang digunakan untuk pengendalian penyakit sangat diperlukan. Kesepuluh, langkah-langkah pengaturan bersama dengan kerangka hukum yang sesuai yang diperlukan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan untuk penerapan praktis peraturan oleh industri aquacultur. Jadi dari beberapa hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko penggunaan antimikroba. Terima kasih.